Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kali lagi saya sapa selamat pagi untuk seluruh pendengar di Guntur. Senang sekali nih ya rasanya Shanti bisa balik lagi nemenin kalian di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan kali ini topik spesial yang bakal kita bahas adalah reaksi terhadap stres berat. Aduh, kalau kita udah ngomongin masalah stres berat, apalagi di masa pandemi ini kayaknya udah nyatu banget gitu ya dok ya. Dan mungkin pemirsa, mungkin kalian pernah mengalami tekanan dalam diri, atau mungkin gampang marah, gampang tersinggung, bahkan mungkin bisa sampai mengalami penurunan nafsu makan. Itu bisa jadi kalian mengalami yang namanya stres berat ini. Walaupun memang stres itu merupakan kondisi wajar ya dok ya, yang dialami oleh setiap orang, namun jika stres ini dialami secara berlebihan dan tidak segera ditangani, tentu ini akan berimbas buruk ke arah kesehatan kita. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait stres berat ini, tepatnya reaksi terhadap stres berat ini, kali ini di Studio Gumpul 38 sudah hadir Dr. Iko Manggunawan Landre, SPKJ. Selamat pagi, dokter. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya, dokter? Baik. Oke. Baik, ya luar biasa baik dah. Oke, dok. Nah, masalah kita tentang stres berat mungkin ini benar-benar sedang dialami ya, apalagi di kondisi kita yang sekarang yaitu mengalami pandemi COVID-19. Pasti orang-orang itu mulai mengeluh, mulai merasakan tertekan terhadap keadaan yang ini. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, dok, mungkin bisa dijelaskan dulu stres berat itu, yang dimaksud dengan stres berat itu apa sih, dok? Nah, jadi begini, kenapa Tiang ambil topik ini? Sebetulnya lebih banyak mengacu kepada kejadian remaja ya. Remaja-remaja itu kejadiannya sebetulnya sebelum masa pandemi. Jadi terakhir tahun 2019 lah. Banyak sekali remaja, terutama putri, yang berusaha untuk melakukan tindakan bunuh diri. Karena reaksi stres akut. Jadi karena sesuatu yang memang terjadi tiba-tiba, sifatnya berat begitu, sehingga dia tidak mampu untuk menerima tekanan itu gitu. Makanya dalam topik ini reaksi stres berat itu kita poinnya kepada stresnya sebetulnya, stresornya, bukan gangguan jiwanya. Jadi stresornya ini berat, sehingga yang tadi koreksi reaksi terhadap stres berat. Nah, di dalam penggolongan gangguan jiwa, ini sebetulnya menjadi satu dengan gangguan penyesuaian. Jadi ada begini, reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian. Jadi tiga. Jadi yang pertama ini reaksi stres berat terhadap stres berat, yang bentuknya adalah satu reaksi stres akut dan kedua reaksi stres pasca trauma, PTSD. Post trauma stress disorder, gangguan stres pasca trauma. Dan di sana juga di dalam kelompok ini terkait yang namanya gangguan penyesuaian. Nah, pada gangguan penyesuaian ini stresnya tidak berat dan mendadak, tapi yang kronis. Nah, seperti sekarang ini, masa pandemi ini lebih pas kalau dia masuk ke dalam gangguan penyesuaian. Stresnya juga akumulasi dia, dari hari ke hari, minggu ke bulan, sehingga dia itu menjadi sangat terbebani. Dan ini perlu penyesuaian dari orang yang mengalami stres yang kronis. Oke. Berarti, untuk sekarang berarti kita tidak hanya membahas tentang stres berat, tapi juga gangguan penyesuaiannya, seperti itu ya dok ya? Oke, lalu itu tadi terkait stres beratnya itu ya dok ya? Nah, lalu kira-kira tanda atau gejala dari gangguan stres berat ini seperti apa sih dok? Niki sebetulnya kan kita sudah sering kita mungkin lihatnya, cuma belum tahu maksudnya Niki. Jadi kalau kita mengalami suatu kejadian, baik itu secara fisik maupun secara psikis, orang akan mengalami yang namanya shock. Nah, shock makanya. Jadi dia seperti terpaku begitu, bingung, hang. Nah, itu apa yang dilakukan. Nah, kejadian seperti ini kemudian diikuti oleh gejala-gejala, misalnya dia mengalami kebingungan, kemudian dia menjadi disorientasi, jadi tidak kenal siapa orang di sekitarnya. Bisa sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu, berat. Jadi ini kan namanya, karena stresnya berat. Misalnya orang sudah
berharap dia akan lulus, kemudian di yudisium ternyata dia tidak lulus, gitu. Atau orang yang punya harapan tinggi, anak-anak nih remaja fokusnya, saya akan mendapat ranking 1 gitu, tiba-tiba dia tidak masuk, nah begitu. Padahal dia sudah rajin belajar. Nah, hal seperti Niki akan menjadi sesuatu yang tiba-tiba membebani dia, kemudian dia tidak mampu untuk mengelola kejadian sesak Niki, sehingga dia melakukan hal-hal yang sifatnya membahayakan dirinya sendiri secara fisik. Ya. Entah dia misalnya, yang banyak Niki di rumah sakit nih, ya sudah minum itu apa namanya, cairan pewangi, parfum, obat yang berlebihan. Pokoknya saya nggak bisa menerima ini, saya harus mengakhiri hidup saya begitu. Itu yang namanya reaksi stres akut. Itu yang sering terjadi pada remaja karena mereka masih labil kan, belum begitu banyak wawasannya. Nah kebetulan di sana juga dalam kelompok ini terkait yang namanya PTSD, post trauma stress disorder, dan gangguan penyesuaian. Jadi semuanya itu terkait dengan stres yang berat sebetulnya. Berarti itu semua stres berat dan bisa dikatakan juga ini merupakan depresi seperti itu, Dok ya? Kalau dia tidak dikelola dengan baik, dia akan berkembang menjadi gangguan depresi. Berarti sebelum ke depresi ini masih masih awal mulanya bisa dikatakan seperti itu ya, Dok ya. Nah, lalu Dok, tadi mungkin sempat disinggung bahwa lebih banyak wanita yang mengalami stres berat atau stres akutnya ini ya, Dok ya. Lalu jika dari segi usia, apakah memang hanya remaja yang lebih dominan mengalami stres ini atau justru orang dewasa ataupun anak-anak sudah bisa mulai merasakan stres ini, Dok? Sebetulnya ini mengenai pada semua jenjang usia nih. Tapi kenapa banyak pada remaja? Karena ini yang kita bilang mereka tuh masih labil. Yang kedua, mereka ini cenderung berpikir pendek. Kalau orang yang sudah dewasa atau sudah tua mengalami ini, mungkin dia pertimbangannya banyak untuk melakukan hal yang negatif. Misalnya, saya sudah punya anak, saya sudah punya istri, saya punya jabatan. Jadi banyak pertimbangan sebelum dia melakukan hal itu. Gitu. Pada remaja, kenapa pendek? Karena dia memang tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Udah pikirannya itu udah selesaiin aja semuanya gitu udah, ya, Dok, pokoknya harus keluar dari masalah ini gitu. Nah, mungkin malu sudah, tapi sebentar aja udah selesai, dilewatin aja cepat ya. Lakukan tindakan gitu. Nah, pada reaksi stres akut ini sebetulnya dia bisa remisi sendiri. Kalau dia dijauhkan dari penyebabnya, itu akan bisa mengalami remisi sendiri, jadi sembuh sendiri. Ya paling lama 3 hari dia sudah akan membaik. Gitu. Nah lalu biasanya, Dok ya, kalau tadi apalagi ini Shanti juga seorang wanita gitu ya, Dok ya. Tadi juga sempat dokter singgung lebih banyak itu wanita itu biasanya yang wanita itu mengalami stres yang seperti apa sih, Dok? Mungkin apa yang menyebabkan dia seperti itu mungkin bisa diceritakan, Dok? Biasanya kalau masih remaja kan pacar. Kalau berumah tangga suami kan biasa. Orang-orang terdekat itu biasanya yang memberikan dampak itu. Bukan hanya pada wanita, laki juga begitu. Dia merasakan stres paling tinggi pada orang-orang yang paling dekat. Anak misalnya, tiba-tiba anaknya itu udah ketahuan, anakku ternyata dia pemakai narkoba gitu, shock orang tuanya itu. Bisa mengalami seperti reaksi stres akut. Nah, ini tidak selalu pribadi sifatnya, bisa juga dia itu sifatnya itu kayak mengalami bencana alam, gempa bumi, melihat suatu kekerasan, itu bisa menjadi suatu stresor untuk reaksi stres akut. Tidak selalu untuk dirinya sendiri. Bencana alam, perang itu bisa. Harus seperti ini, tapi saat pertama orang mengalami wabah corona ini, mungkin orang pertama mengalami reaksi stres akut, tapi lama-lama dia sudah menjadi penyesuaian. Karena ini sudah berbulan-bulan terjadinya. Gitu. Jadi orang-orang juga sudah menyesuaikan diri terhadap protokol yang ada ya. Gitu. Oke, Dok. Nah, ini juga terkait dengan pandemi ini, Dok ya. Mungkin kita kalau jika kita membahas tentang remajanya, pasti sekarang itu yang bermasalah tentang sekolah online atau mungkin kuliah online. Betul. Dan sempat saya rasakan pada semester sebelumnya nih, Dok ya, yang saya masih memang berkuliah seperti biasa, itu benar-benar merasakan yang benar-benar tertekan karena merasakan itu kita sudah mulai penyesuaian lagi yang baru, lalu juga ada tumpukan-tumpukan tugas yang banyak. Ini berarti bisa memicu juga stres akut ini, Dok ya? Ini tuh bukan stres akut, ini yang namanya gangguan penyesuaian. Ini jadi masih gangguan penyesuaian. Mereka dalam satu kelompok, stres yang berat, ini namanya gangguan penyesuaian. Jadi mereka harus menyesuaikan bagaimana misalnya dia harus mengatur
Kegiatannya yang tadinya berangkat ke Pagi, kamp, pulang. sekarang berubah semua itu. Berubah, fasilitas yang dekat juga berubah, kemudian tidak ada dosen yang langsung membimbing atau guru yang langsung membimbing, itu juga menjadi suatu beban. Iya. Dia harus rajin mencari referensi, Nah, entah itu di buku, dia. di e-book atau di Google gitu. Itu sesuatu yang membebani, karena itu perlu penyesuaian. Dan orang yang bisa melewati niki, dia tidak akan mengalami gangguan jiwa lebih berat. Karena dia bisa mengelola. Tapi kalau tidak, dia mungkin mengalami berbagai depresi, cemas, dan sebagainya. Oke, lalu jika memang seandainya nih dok ya, pada tahap ini tidak bisa dilalui dan nantinya mungkin akan mengarah kepada stres ini. Mungkin ada cara untuk mencegah agar sebelum itu terjadi, apa kira-kira yang bisa kita lakukan dok? Nah, sebetulnya kan begini. Kalau seseorang mengalami itu, diperlukan orang-orang sekitarnya. Kalau dia seorang remaja, mungkin orang tuanya yang memberikan bimbingan-bimbingan, mungkin kakaknya atau mungkin gurunya secara online lewat WhatsApp memberikan petunjuk. Begitu yang bisa dilakukan sebetulnya. Oke, tapi mungkin banyak ya dok ya dari pihak orang tua yang mungkin mohon maaf nih sebelumnya dok ya. Kita tuh sudah belajar di rumah dan memang memerlukan bimbingan orang tua, tapi dari orang tuanya sendiri yang memang menekan anaknya, kamu harus gini, kamu harus gini. Jadi anaknya juga mulai merasa tertekan dengan keadaan seperti itu ya dok ya. Oke dok. Nah lalu jika berkaitan juga dengan orang tua nih dok ya, apakah memang stres ini bisa terjadi karena pengaruh gen atau memang hanya karena lingkungan yang menyebabkan stres ini dok? Stres itu kan sesuatu yang wajar nih. Tadi di Santi bilang bahwa selama orang hidup dia akan mengalami stres. Ya. Nah, stres ini menjadi suatu event yang kejadian-kejadian yang menguatkan sebetulnya jiwa seseorang. Kalau dia dengan masalah begini dia mampu atasi, berarti kalau hari-hari berikutnya dia mengalami udah bisa. Sehingga dia makin matang jiwanya, makin mature, makin matang ya. Nah, pada orang-orang yang mengalami stres nih dan tidak bisa mengelola, entah itu karena genetik, entah itu karena lingkungan, entah karena bimbingan yang kurang, akan bisa muncul gangguan kejiwaan. Dia bilang tadi. Berarti dia mengarahnya menjadi distres. Nah, kalau stres ini kan masih normal. Tapi kalau sudah menjadi distres, itu sudah menjadi suatu gangguan kejiwaan. Mulai yang ringan sampai yang berat. Seperti apa gangguan jiwa yang muncul? Nah, Niki, darinya ke genetik. Oke, karena memang juga sempat saya tonton di TikTok ya dok. Kebetulan kemarin itu muncul di di TikTok saya itu memang ada anak yang berusia 5 tahun. Kalau tidak salah nih anak yang berusia 5 tahun itu dia tuh tidak tahu apa yang menyebabkan dia itu menangis karena dia tuh selalu menangis tanpa sebab seperti itu dok ya. Dan lalu itu divonis katanya dia itu memang karena ibunya memang mengalami stres akut ini, stres yang berat ini. Dan jadinya itu berpengaruh kepada anaknya. Berarti itu memang ada pengaruhnya ya dok ya? Ada. Jadi secara genetik itu memang di dalam empirisme bidang kedokteran tentang gangguan, tentang penyakit itu faktor genetik itu mengambil peran yang sangat lumayan besar. Nah, untuk di gangguan jiwa itu kita sebut sebagai kerentanan, faktor kerentanan. Jadi dia itu rentan atau punya potensi besar untuk mengalami gangguan jiwa atau tidak tahan terhadap suatu stres. Kalau memang ada di atasnya, bapaknya, ibunya, tantenya, nenek, kakeknya, ada yang seperti ini tuh. Kerentanan. Rentan itu artinya tidak akan pasti muncul. Tapi potensinya ada. Nah, apa yang bisa menyelamatkan dia dari potensi kerentanan ini? Apabila dia mempunyai wawasan yang lebih baik. Dia banyak mendapat pitutur-pitutur dari orang-orang sekitarnya, sehingga dia bisa menyaring tekanan-tekanan itu. Misalnya, oh ini saya pikirkan, ini saya tidak, ini saya besok, ini saya abaikan begitu. Itu orang-orang yang memang dia itu sudah mendapat petunjuk-petunjuk dari orang-orang yang dekat dengan dia. Padahal dia mempunyai kerentanan, tetapi tidak muncul menjadi gangguan jiwa karena dia sudah membentengi dirinya dengan hal seperti ini. Gitu. Nah lalu dok ya, mungkin ada nih beberapa orang yang teman Shanti sih juga ya dok ya, dia tuh menganggap dirinya itu selalu merasakan stres, selalu merasakan depresi, jadi dia tuh selalu menangis. Apakah memang jika orang itu selalu menangis itu memang sudah pasti depresi atau bagaimana sih dok? Atau stresnya ini dok?
Nangisnya bener. Nangisnya bener. Tapi Bukan, emang gitu. bukan genteng ya, bukan acting ya, bukan ya. Artinya begini, salah satu gejala depresi adalah wajahnya yang tadinya sudah bibirnya itu ke atas itu, dia jadi Oke, langsung nyebeng apa ya? turun. Ya itu. Artinya itu kesedihan. Dalam taraf yang lebih tinggi dia akan menangis. Oke. Jadi kalau tiang ada pasien, kelihatan murung begitu, kita menanya begini, pernah nggak menangis tapi tanpa sebab? Iya, ini depresi. Serius, Dok? Karena saya juga sempat seperti itu, Dok, tapi saya lupa juga kan. Itu Kadang di depresi. jalan, kadang Cuma di memang jalan. gejala itu harus disyaratkan memenuhi waktu minimal 2 minggu. 2 minggu setelah? Minimal dia mengalami, kalau baru 2-3 hari oke, belum oke. depresi. Mungkin dia sedih tapi belum depresi. Oh, oke, seperti itu. Soalnya saya juga kadang nih, Dok, ya, kalau misalnya perjalanan pulang gitu kan, di jalan itu kadang-kadang nangis aja, nggak tahu kenapa, tiba-tiba mau nangis aja gitu ya, Dok, ya. Tapi itu tidak secara berulang, tapi kadang-kadang saja. Berarti itu baru tahap awal misalnya seperti itu, Dok, ya. Tapi semoga enggak ya, Dok, ya. Begini, mumpung ngeras begitu ya. Sebetulnya tidak cukup kita hanya berbicara tentang gejala, kemudian diagnosisnya itu. Karena di dalam ilmu jiwa itu kita juga harus melihat faktor kepribadian seseorang. Oke. Kepribadiannya dia. Oke, berarti ini ada faktor kepribadian juga yang mempengaruhi ini, Jep. Ada ya, ada tidak. Oke, mungkin bisa dijelaskan, Dok. Jadi orang yang misalnya kepribadiannya lemah, kita bilang secara awam itu lebih mudah mengalami depresi. Oke, seperti Nah, makanya kita bilang, kepribadian itu dibentuk oleh apa? Teori pembelajaran, pembiasaan begitu. Jadi dia terbiasa, orang terlalu biasa diikutin, atau malah terlalu sering dikerasin, dia akan terbentuk pribadi yang tidak normal. Belum mengganggu, tapi dia teman-temannya mencobakan, ini orangnya cengeng, gitu. Ini orangnya penggembira ya, gitu. Itu orang sudah bisa melihat. Selama Niki tidak menimbulkan gangguan dalam aktivitasnya dia sehari-hari, atau tidak mengganggu lingkungannya, dia belum masuk gangguan kepribadian. Ciri kepribadian. Oke. Masih ciri kepribadian. Masih ciri, ya, Yang Niki mempengaruhi gangguan jiwa yang muncul. Oke. Lain dengan cek fisik. Kalau fisik, Niki yang coba ngerawat seorang dokternya bicara, oh ini tipes, ini ada kuman, salmonella typhosa. Oh ini kanker, ada ini. Itu aja, tidak ngomong jiwa. Tapi kalau tiang mendiagnosis gangguan jiwa, psikiater mendiagnosis gangguan jiwa, itu kepribadian itu sangat menentukan. Menentukan untuk gangguan jiwanya apa, ketaatannya dia minum obat nanti akan seperti apa, bagaimana dia selanjutnya akan mengatasi coping terhadap stres-stres yang muncul, itu sangat tergantung dengan pribadi dari titik kepribadian seseorang. Pribadi seseorang itu sendiri ya, Dok, ya. Nah, tadi juga berbicara terkait obat, Dok. Apakah memang untuk mengobati gangguan stres ini tuh memang harus meminum obat secara teratur kah atau ada pengobatan lainnya, Dok? Jadi di dalam psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa, ini banyak moda terapi. Moda itu artinya terapi yang dilakukan itu, jenis-jenisnya. Karena kita itu kan ilmu kedokteran, kita tidak hanya mengobati orang itu, lain dengan psikolog. Kalau psikolog itu bukan dokter dia, dia ilmu sosial, sehingga dia itu dengan konsultasi gitu aja. Tapi dalam tahap yang sudah terganggu, dia harus ke psikiater. Artinya di otaknya itu ada bahan kimia yang berkurang atau lebih, yang tidak bisa dilihat dengan pemeriksaan CT scan, MRI dan apapun. Itu hanya seorang psikiater yang bisa memperhatikan, oh ini ada gangguan perilaku, emosi, komunikasi dan sebagainya, sehingga dia memerlukan obat. Begitu. Nah, obat ini dalam keadaan saat itu mendadak atau akut, itu memang berperan. Tapi tidak selamanya. Tidak. Jadi begini, kalau ada pasien mengalami reaksi stres akut, yang asumsinya akan sembuh sendiri dalam waktu 3 hari, itu memang cukup dengan kita mengawasi. Orang tuanya menjaga dia, dokter memberikan nasihat ke orang tuanya, nanti anaknya diginikan gitu. Tapi kalau ini berkembang menjadi gangguan jiwa lain, misalnya menjadi psikotik, akut yang lain itu gejalanya, obat itu harus diberikan. Oke, berarti memang obat itu seperti jalan terakhir. Jadi obat itu diberikan untuk menormalkan yang namanya neurotransmitter di otak. Kalau dia sudah normal, perilakunya kembali normal, baru kita masuk namanya psikoterapi. Psikoterapi rawas nih loh. Jadi ada kognitif behavior terapi, jadi kita memperbaiki perilaku dan pola pikirnya dia.
Kemudian juga terapi keluarga, gimana keluarga ini harus mensupport dia. Atau terapi lingkungan di mana dia tempat kerja, kalau mungkin kita bisa intervensi, tolong dong kalau di kantor jangan dikasih beban yang begini. Misalnya seperti itu. Atau teman-temannya jangan dong dibully dia. Ini termasuk terapi juga dalam psikiatri. Bukan cuma obat aja. Oke, berarti juga harus ada hubungan. Ada follow up-nya. Dan tidak semua pasien jiwa itu akan minum obat selamanya, enggak. Oke, berarti jika sudah ada persentasenya. Oh, pasien jenis ini, oh ini sekian persen, dia akan minum obat cuma sekali atau 2 kali dalam fasenya dia sakit, berikutnya dia bisa lepas sampai dia meninggal. Ada yang sekian persen, dia minum obat tapi kumat-kumatan. Kumat-kumatannya sedikit. Ada yang minum obat, kumat-kumatannya sering. Ada yang minum obat tidak sembuh-sembuh. Nah, yang begini biasanya kemudian kita, kalau di rumah sakit jiwa, kita lakukan yang namanya ECT. ECT ini ke elektrokonvulsif terapi untuk gangguan jiwa berarti. Jadi kepalanya ini ditempelin elektroden ini disetrum dia. Seperti yang di film-film itu ya, Dok? Gitu betul. Disetrum. Nah, itu secara secara medis menghasilkan perubahan gejala yang sangat signifikan. Jadi itu juga bisa membuat perubahan yang ada di dalam perubahan bahan kimia yang menentukan. Jadi banyak sekali juga cara-cara untuk pengobatannya ini, Dok, ya, dan panjang sekali sepertinya, Dok, ya. Dan sebenarnya juga ada nih ya, Dok, ya, mungkin kita itu melihat di sosial media, mungkin anak-anak remaja juga sekarang, bahkan bisa dibilang juga orang tua itu tidak bisa lepas dari sosial media. Dan bahkan mungkin nih, Dok, ya, kadang kalau kita memposting foto, lalu yang menyukai itu sedikit, itu juga bisa membuat beban sendiri. Mungkin ada orang yang seperti itu, Dok, ya. Itu juga berarti bisa memicu adanya stres ini ya, Dok, ya. Sebetulnya begini, yang membuat secara umum saya jelaskan. Stres itu bentuknya sebetulnya ada 3 kelompok. Yang pertama konflik yang misalnya seorang Santi itu bertengkar. Padahal baru kenal bertengkar. Santi akan merasakan stres. Tertekan ya. Tiang juga begitu. Atau Tiang dengan siapa? Itu konflik eksternal. Itu menjadi stresor. Yang menyebabkan stres kita sebut stresor. Stresor. Bisa jaga konflik internal. Kayak Tiang misalnya mau datang ke sini. Pakai sepatu kaos kaki enggak? Oh, nggak usah dia pakai kaos kaki, ya kelihatan. Jadi, tapi ada orang yang tidak bisa memutuskan cepat. Pakai enggak? Padahal jamnya udah deket nih. Nah, itu namanya konflik dengan dirinya sendiri. Pakai baju merah atau baju yang kuning. Nah, konflik. Pakai parfum yang mana ini? Itu konflik. Mana saya dulukan? Mandi dulu atau makan dulu? Itu konflik internal. Itu stresor yang pertama. Yang kedua adalah namanya ancaman. Orang mengalami ancaman, contohnya mau di PHK, diputusin pacar, dicerai, mau dibulldozer rumahnya, itu ancaman. Itu stresor. Yang ketiga adalah faktor stresor yang masuk kelompok frustrasi. Jadi tidak sesuai apa yang dia dapatkan dari yang dia harapkan. Sama dengan tadi Santi mengatakan orang upload foto di media sosial. Inginnya like-nya banyak, tapi ternyata itu frustrasi. Dia mengalami. Tapi ini sebetulnya latihan-latihan orang untuk menjadi kuat mentalnya. Jadi dia frustrasi saat setelah itu dia biasa lagi. Tidak masalah. Yang terjadi adalah kadang-kadang ada kemudian dia itu untuk dikenal viral terus membuat sesuatu yang sifatnya itu aneh-aneh. Banyak sekali, Dok, gitu. sekarang. Termasuk Tiang juga kadang-kadang. Gitu. Ada ketahuan ya, Dok, ya, jadinya. Kalau Tiang sifatnya bercanda ya, kalau Tiang guyon itu biar orang-orang itu terhibur. Tetapi ada orang-orang kemudian itu di media itu kan ada pakemnya sebetulnya. Betul. Ada pakemnya sebetulnya. Asal tidak melewati itu sebetulnya itu masih baik. Nah, yang lebih jelek lagi kemudian dia itu mendompleng orang-orang yang sudah terkenal di tag. Padahal orang itu enggak. Mungkin dia harus izin dulu untuk nge-tag orang gitu. Itu sebetulnya menunjukkan bukan hanya masalah kejiwaan saat itu saja. Betulnya orang ini punya gambaran kepribadian yang berbeda. Yang menghalalkan segala cara. Itu kalau di dalam gangguan kepribadian atau ciri kepribadian
Ini namanya ciri kepribadian antisosial. Antisosial. Nih, Oke. jadi orang-orang yang berperilaku menghalalkan segala cara, Mhm. melanggar semua norma-norma. Mhm. Nah, itu namanya gangguan kepribadian atau ciri kepribadian antisosial. Mhm. Nah, ini biasanya orang-orang yang nyebelin gitu. Seperti orang-orang introvert gitu juga dok ya? Ini Betul. berhubungan? Orang beda ini lagi. orang yang tidak punya empati. Oh tidak punya empati. Oke. Nih, tidak punya empati. Oke dok, berarti ini aduh banyak sekali ya dok ya kalau misalkan kita membahas tentang stres ini, wih luas sekali sepertinya Iya. pembahasannya kita ya dok. Sebetulnya topik yang masuk ini, seperti dulu yang pengalaman di Guntur dengan program Dewata itu ya, Mhm. topik itu hanya untuk pintu masuk Iya sebetulnya. betul. Nanti dalam interaktif kalau dia berkembang ke hal-hal yang lain, Mhm. itu bagus. Oke dok, ini Gitu. nampaknya benar-benar sesuai sekali juga dengan pengalaman kita sehari-hari dan Iya. ternyata mulai dari stresor, konflik, ancaman, frustasi itu Iya. bisa dikatakan mungkin banyak orang yang mengalami ini tapi belum tahu ini ternyata mungkin menjadi stresor itu ya dok ya. Iya, iya. Tapi dok ya sebelum kita lanjut lagi membahas karena kita sudah masuk ke 30 menit pertama Iya. dok, karena sesi 1 sudah berakhir seperti itu Iya, dok ya. iya. Kita jeda dulu dok, kita istirahat dulu untuk Iya. mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Maka dari itu Shanti kembalikan dulu ke rekan Tami. Silakan rekan Tami.